Geng Macan Hitam sendiri dipimpin oleh sang ahli kungfu hebat bernama Lei. Kita panggil saja Ketua Lei. Selain menjual opium ke negara barat, Ketua Lei juga memiliki banyak bisnis haram seperti rumah bordil, tempat judi, sarang opium, dan lain-lain. Di mana beliau merekrut 3 anak angkat untuk memimpin masing-masing bisnisnya. Yang pertama ada Iblis Utara, sang pemegang sang sarang opium. Kedua ada Gagak Hitam, sang pemegang tempat judi, Yang Maruk dan Sarakah. Dan ketiga ada Ular Tua, sang pemegang rumah bordil, yang sangat peka terhadap generasi muda yang masih ranum. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda yang masih belum menyadari akan menjadi legenda. Ia bernama Wong Fei Hung. Kita panggil saja Fei Hung, seorang anak yatim piatu yang sejak kecil dilatih kungfu oleh biksu Shaolin di dalam goa, di mana saat ini Fei Hung sedang bersama para petarung atau para ahli bela diri yang dianggap jago untuk menghadap Ketua Lei yang saat ini berada di markasnya. Tujuan Ketua Lei memanggil Fei Hung dan para petarung adalah untuk membunuh kelompok saingannya, yakni geng Laut Utara, yang barang siapa bisa di antara mereka membawakan kepala bos geng Laut Utara, maka Ketua Lei akan menjadikannya anak angkat keempatnya yang berhak mendapatkan akses dan fasilitas dari geng Macan Hitam. Dan kawan-kawan sudah berangkat menuju markas geng Laut Utara, di mana satu-satunya utusan geng Macan Hitam yang masih bertahan dan mampu mengalahkan banyak sekali geng Laut Utara hanya seorang diri saja. Tiba saatnya menghadapi sang bos besar. Fei Hung pun menunjukkan suatu tekad kuat yang dibarengi dengan kemampuan bela diri yang mumpuni, ketika ia dengan mudah mampu menebas kepala bos geng Laut Utara dengan cara yang cukup elegan. Fei Hung berhasil menjalankan misi Ketua Lei, langsung mengangkat dia sebagai anak angkat keempatnya yang akan membantu bisnisnya di dermaga. Yang ketika Fei Hung sedang diobati, ia pun tanya-tanya kepada si tabib mengenai gudang yang menjadi tempat disimpannya semua uang dan harta milik Ketua Lei, hasil dari bisnis geng hitamnya. Yifu, 喝茶。小时候真真正正成为雷公身边的一只恶虎。 di mana lokasinya sendiri sangat rahasia dan terdapat 2 kunci untuk bisa membukanya, yang masing-masing kunci tersebut dipegang oleh 2 anak angkatnya, yakni si Ular Tua dan si Gagak Hitam. Disinilah kita akan dibawa flashback ke masa lalu yang memperlihatkan Fei Hung kecil bersama dengan 3 sahabat karibnya. Suatu hari salah satu sahabatnya perempuannya bernama Hua kecil. Ia pun diculik oleh kelompok gangster untuk dijadikan wanita pengencirit. Ayah Fei Hung yang seorang tabib sekaligus praktisi bela diri pun memutuskan untuk bertindak dengan menyerang salah satu anak buah kelompok tersebut. Hingga si bos yang marah besar akhirnya bertindak anarkis dengan membakar kliniknya, hingga membuat ayah Fei Hung tewas dalam kebakaran tersebut. Dan sebelum lanjut, kalian diwajibkan untuk subscribe dulu ke channel kami agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jika sudah subscribe, mari kita gaskan. Fei Hung dan satu sahabatnya bernama Ferry memutuskan untuk balas dendam, namun seluruh kelompok tersebut sudah tewas dibantai oleh kelompok geng yang ditanda lain adalah geng Macan Hitam. Di bawah pemimpin Ketua Lei yang tak lama muncullah sahabat baik ayah Fei Hung yang membawa mereka berdua ke kuil Shaolin untuk diajari kungfu. Putra dari gangster Laut Utara yang sangat terpukul melihat kepala ayahnya digantung, geng Macan Hitam di mana bisnisnya dengan para bule kini harus dihentikan setelah negara barat lebih memilih berbisnis dengan kelompok yang lebih kuat, yakni Ketua Lei dari geng Macan Hitam. 什么意思？还有江湖道义吗？
Kembali ke Fei Hong yang kini sudah resmi menjadi anak angkat keempatnya. Ketua Lei sejauh ini dia tidur dan makan tidak di markas geng macan hitam, melainkan tidur di atas perahu bordil dengan ditemani satu wanita pengencirit yang selalu baik hati melayaninya. Dimana tujuan menerimanya adalah karena wanita ini bersedia untuk menyelidiki dan mencari sahabat kecilnya yang dulu hilang, yakni si Hua kecil. Suatu malam ketika semua anak Ketua Lei sedang berkumpul, Fei Hong pun muncul di sana untuk ikut nimbrung dan meledek tongkat Sebelis Utara seperti tongkat kakek-kakek, sehingga mendapat satuan teman yang membuat makan malam sempat mengalami terjadi sedikit ketegangan. Sementara itu kita akan melihat Fairy bersama Chun yang kini memimpin sebuah kelompok bernama geng anak yatim, yang para orang tuanya menjadi korban kekejaman geng macan hitam, yang mana Fei Hong sendiri adalah bagian dari mereka semua. Dan bergabungnya ia dengan geng macan hitam adalah untuk membalas dendam demi bisa menghancurkan semua geng kekejaman yang ada di kota ini. Sementara Ketua Lei sedang menemani para bule yang meminta lebih banyak pekerja. Fairy dan geng anak yatim sendiri mulai menjalankan aksinya untuk mendapatkan si ular tua, di mana anak-anak kecil sengaja dikerahkan supaya si ular tua masuk ke dalam jebakannya yang sudah mereka rencanakan. Saat si ular tua sudah mati, itulah Fairy dan Chun pun mencetak kunci gudang uang yang dipegang oleh si ular tua agar bisa dibuat replikanya, sehingga Ketua Lei tidak curiga tentang tujuan mereka yang sebenarnya, langsung mendatangi si gagak hitam untuk mengadu domba ia dengan si iblis utara agar terjadi konflik di antara keduanya. Dan si gagak kita menuju gudang uang untuk memberikan kebenaran kunci tersebut, sekaligus semua yang dikatakannya, yang setelah berhasil otomatis supaya Fei Hong akhirnya tahu di mana letak gudang uang itu berada. Tanpa buang waktu, Fei Hong segera memberitahukan lokasi kepada Fairy dan Chun agar mereka secepatnya melakukan pencurian sesuai rencana, di mana sendiri diajak Ketua Lei untuk melihat-lihat koleksi senjatanya di salah satu gudang penyimpanan barang yang tanpa keduanya. Juga muncullah Wulong dari geng Laut Utara yang menuntut balas dendam atas kematian ayahnya. Dan terjadi perkelahian luar biasa ketika Ketua Lei menghadapi puluhan anak buah Wulong, sementara menghadapi Wulong dengan gerakan dan jurus luar biasa yang hanya dimiliki oleh para praktisi bela diri tinggi. Dan ya, pada akhirnya Wulong harus mengakui kehebatan Wong Fei Hong yang tidak sebanding dengannya, yang mana terjadi sedikit momen mengenaskan ketika Fei Hong kasihan terhadap Wulong dan menolak untuk membunuhnya. Tetapi Ketua Lei dengan sengaja mendang pedangnya hingga Wulong tewas saat itu juga. Di malam itu juga Fairy langsung melancarkan rencana selanjutnya, yaitu membakar sarang opium yang menjadi bisnis utama Ketua Lei, sehingga ketika sebagian besar anak buahnya berkumpul menyerang Fairy, si gagak hitam yang memiliki kunci gudang kedua dipancing menuju ke sebuah tempat yang disitu sudah ada geng anak yatim beserta si Fei Hong yang sudah siap membalas dendam atau semua perbuatannya terhadap para orang tua mereka yang sudah meninggal sepekerja sebagai pekerja. Salah melulu ini malam ini, aduh ngantuk. Setelah dua kunci sudah didapatkan, Chun dan kawan-kawan pun langsung membuka gudang uang dan mengambil semua perak yang ada di sana untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara Ketua Lei sendiri benar-benar murka dengan Fairy yang berhasil tertangkap, sehingga ia meminta sebuah gunting dan memerintahkan Fei Hong untuk membunuh sahabat baiknya sendiri.
Tetapi keesokan paginya semakin benci terhadap Ketua Lei langsung pergi ke dermaga untuk membebaskan para pekerja yang akan dikirim ke negara barat yang tanpa sepengetahuan siapapun. Si wanita pengincir yang sering bersama Fei Hong pun mendatangi si iblis utara di kamar pribadinya, di mana Anda semua mungkin akan terkejut dengan mengetahui jika wanita pengincir ini adalah Hua kecil, yang merupakan sahabat Fei Hong yang sempat diculik waktu kecil. Tujuan dia datang kemari adalah untuk membunuh si iblis utara demi bisa membantu Fei Hong dan masyarakat agar bisa terbebas dari kezaliman geng naga hitam. Pada akhirnya dua sahabat terbaik harus mati demi mereka semua di menit yang sekarang sudah memiliki style berpakaian seperti ayahnya, memutuskan untuk mengakhiri ini semua dengan mendatangi markas geng macan hitam saat itu juga. Saat tiba di sana, Fei Hong yang tak ingin terjadi pertumpahan darah pun bersikap bijak dengan menantang Ketua Lei duel 1 lawan 1, di mana Ketua Lei menyetujui ulusan tersebut sehingga keduanya akan bertarung tepat di dalam markas geng macan hitam yang hanya berdua saja. Sebelum bertarung, Fei Hong dengan sengaja mengambil damar dan membakar semua yang ada di dalam markas ini, di mana Ketua Lei sendiri pun membiarkan hal itu terjadi hingga pertarungan pun akhirnya dimulai. Meskipun api semakin membesar dan suhu di dalam sangatlah panas, keduanya pun tetap melanjutkan pertarungannya. Sementara untuk semua anak buahnya yang ada di luar akhirnya memutuskan untuk kabur setelah menganggap bos mereka sudah mati. Fei Hong dengan tekad yang kuat akhirnya mulai bisa menguasai pertarungan hingga Ketua Lei berhasil dikalahkan. Setelah semua selesai dan rakyat hidup damai tanpa adanya geng, Fei Hong pun mendirikan balai kesehatan untuk melanjutkan perjuangan mendiang ayahnya yang seorang tabib. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kami.